رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله مجري الرياح ومسخر السحاب غافر الذنب لمن تاب. أحمده سبحانه وتعالى وهو الكريم التواب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي الأواب. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المآب. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واسألوه من فضله المتاب. وذاجروا في الصدقات والبر والخير والثواب. Hadirin bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama
memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas berapa limpahan rahmatnya, taufik, ridha dan inayah pada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga di siang hari ini kita oleh Allah masih ditakdir untuk bisa menunaikan kewajiban kita sholat Jumat bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, tidak lupa marilah kita tetap senantiasa untuk tetap meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan, melakukan semuanya apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita jadi seorang yang bertakwa dan insyaallah mendapatkan kebahagiaan di dunia ini apalagi nanti di akhirat. Amin Allah amin. Ma'asyiral muslimin wal jumlatul mu'minin rahimakumullah. Sepanjang hari kita hidup ini dan terus sampai akhir hidup kita akan dihadapkan pada informasi-informasi yang kadangkala mengejutkan pada kita semuanya, baik sengaja maupun tidak, kita pasti mendengarkannya. Informasi yang berkaitan dengan itu antara lain terkait dengan kematian, karena di mana di situ ada kehidupan, maka kematian pun pasti ada sebagai hukum alam atau sunnatullah. Hanya masalahnya dengan cara apa kematian itu harus dialami oleh setiap manusia. Miris sekali berita-berita yang kita lihat, kita dengar, baik melalui sosial media, melalui Android kita. Banyak jalan Allah mengambil nyawa manusia dengan cara-cara yang kadangkala di luar nalar. Syukur alhamdulillah kalau nanti kita dipanggil oleh Allah dengan cara Allah mengambil kita dengan cara yang terbaik, khususnya harapan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin Allah amin. Berita itu dijawab maupun tidak, tentunya sebagai seorang muslim wajib untuk kita jawab. Setiap ada kematian, pastilah kita berucap, alladzina idza atkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi setelah ucapan itu tentunya tidak lupa kita mendoakan pada almarhum maupun almarhumah yang mendahului kita. Doa yang terbaik adalah semoga mereka dipanggil oleh Allah dalam kondisi yang husnul khatimah. Tidak satu pun yang berani menyatakan bahwa doa yang dipanjatkan semoga mereka su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Karena setiap doa yang kita panjatkan, kita sampaikan kepada mereka, pastilah tentunya akan kembali pada yang mendoakan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim tidak melihat apakah mereka yang dipanggil dalam kondisi yang su'ul khatimah, dalam kondisi apapun, wajiblah bagi kita setiap muslim bersaudara kita doakan semoga mereka dipanggil dalam kondisi yang husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya dan terima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang takwa akan memperoleh kemenangan. Kemenangan tentunya dalam artian yang sangat luas sekali. Dalam kesempatan ini saya sedikit akan menyampaikan terkait dengan materi sejauh mana setiap muslim
setiap orang akan menghadapi kematiannya, apakah husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Husnul khatimah secara bahasa berarti kesudahan atau akhir yang baik, sedangkan secara istilah diartikan akhir hayat menjelang kematian seseorang yang dilalui dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayat yang ditempuh oleh segenap umat manusia disebut dengan sakaratul maut, dan ini suatu peristiwa dahsyat yang sering membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat azal menjemput, disitulah dahsyatnya rasa sakit, godaan iblis setan begitu besarnya, sehingga kadangkala kita atau mereka dilupakan akan Allah Subhanahu wa taala. Kematian bagi manusia sudah pasti, tinggal tunggu saat bagaimana bom waktu itu meledak. Dan bila sudah tiba, diundur maupun dimajukan sedetik pun tentunya tidak bisa. Maka tamatlah riwayat mereka, riwayat kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini untuk menghadapi kehidupan yang tentunya lebih panjang. Firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan bagi tiap-tiap umat, tiap-tiap manusia mempunyai ajal, maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya maupun memajukan sesaat pun, dan tidak pula memajukannya. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Dunia ini kelak tentunya pastilah berakhir, yang dinyatakan sebagai kiamat. Tetapi sebenarnya kiamat itu sudah terjadi dikala waktu kita meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa meninggal dunia berarti telah terjadi kiamat baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Karena peristiwa kiamat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ataupun juga oleh para ahli lusuddin biasa disebut dengan kiamat kecil atau kiamat sugro. Karena itu dialami oleh manusia secara individual, dalam artian bahwa semua manusia pastilah akan mengalaminya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pastilah akan menemui ajal atau kematian. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya seorang hamba akan mengalami pedih dan mabuknya kematian. Dikala itu masing-masing ruas badannya saling mengucapkan selamat berpisah dengan ucapan "Alaikas salam", semoga engkau selamat. Kita akan saling berpisah sampai datangnya hari kiamat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Karena pedih dan beratnya peristiwa menjelang mati atau yang disebut sebagai sakaratul maut, banyak orang yang menghadapinya dalam keadaan yang lupa diri. Kelakuan seseorang ketika itu akan menampakkan kebiasaannya dalam kehidupan sehari-harinya. Orang yang dalam keseharian selalu gelisah, maka akan tampil di ujung kehidupannya dalam keadaan yang gelisah pula. Apabila orang yang hidupnya bergelimang dengan dosa, dengan maksiat, selalu menentang perintah Allah dan Rasulnya, maka ia akan menghadapi akhir hayatnya dalam keadaan yang tersiksa, ketakutan yang amat dahsyat sekali, lupa akan dirinya sendiri, bahkan lupa juga kepada Tuhannya, yaitu Allah SWT. Tsumma na'udzubillah, maka ia akan mati dalam keadaan yang su'ul khatimah, yaitu buruk pada akhir kehidupannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Sedangkan orang-orang yang beriman
yang senantiasa berbuat kebaikan dalam hidupnya. Ia akan menghadapi kematian dengan wajah yang berseri-seri, tersenyum puas, tenang, damai, tetap ingat akan dirinya dan juga kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ia akan mati dalam keadaan yang husnul khatimah, yaitu pada akhir hidupnya yang baik. Akan tetapi kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sering terjadi orang yang pada mulanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba saja lupa diri, lupa kepadanya. Hal ini bisa jadi disebabkan karena sangat sakitnya sakaratul maut dan juga adanya syaitan yang datang menggodanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ajalnya telah dekat, di mana beliau sedang menghadapi sakaratul maut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah saya dalam menghadapi sakitnya kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, selain daripada itu kaum muslimin, di saat menjelang maut, manusia akan diperlihatkan lebih dulu oleh Allah SWT tempat yang akan dihuninya kelak, yaitu di surgakah atau di neraka. Karena berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW, tidak akan keluar seseorang kamu dari dunia ini atau tidak mati sebelum diperlihatkan kepadanya tempat kembalinya, sehingga ia melihat tempatnya itu di surga atau di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Oleh karena itu, di saat-saat menjelang ajal, biasanya kita bisa melihat akhir dari kehidupan seorang itu husnul khatimah ataupun sebaliknya. Kalau dia tersenyum melihat ke kanan, tentunya sudah diperlihatkan kehidupan akhirat yang begitu indah menyenangkan. Tetapi kebalikan dari itu, kalau dia merasa takut, merasa sangat takut sekali, maka dengan menoleh ke kiri, tentunya Allah memperlihatkan keadaannya yang akan dilalui nanti, yaitu di neraka jahanam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, dalam keadaan yang demikian inilah orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan ridha dari Allah SWT. Sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang yang banyak dosa, bergelimang dengan kemaksiatan, akan mendapatkan murka dari Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya orang-orang beriman apabila ia hampir mati dalam kondisi yang sakaratul maut, akan diberi kabar gembira dengan ridha Allah dan penghormatannya. Dan sesungguhnya orang-orang kafir apabila ia sudah dekat dengan kematian, akan diberi kabar duka dengan azab Allah dan hukumannya. Hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah, untuk memudahkan seseorang dalam menghadapi kematiannya, maka orang yang sedang sakaratul maut hendaklah dituntuni membaca kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah, agar ia dapat ingat kepada Allah SWT dan lidahnya bisa menyebut asma Allah, minimal dengan sebutan Allah, 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 sampai dia meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Tetapi banyak kita menyaksikan, sudah semaksimal mungkin kita tuntun minimal dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Ada banyak pula yang mereka tidak menghiraukannya, bahkan terdengar suara-suara yang lain sebagaimana yang dia biasa menyebutkannya, dengan kondisi yang sangat menyedihkan sekali. Rasulullah SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah, ajarkanlah orang yang hampir mati di antara kamu dengan kalimat atau dengan membaca la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan kalimat yang lain. Kalaupun mereka yang akan meninggal dunia ini dalam
kondisi yang sangat menyedihkan menyebut kalimat yang lain, tentunya itulah dari kebiasaan yang mereka lakukan. Jangan dituntun dengan kalimat-kalimat yang menyusahkan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Sekarang bagaimanakah tanda-tanda orang mati yang husnul khotimah itu? Yang pertama diantaranya adalah ketika syakaratul maut, ia bisa mengakhiri ucapannya di dunia ini dengan membaca kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dengan membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka ia pastilah masuk surga Allah. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Yang kedua adalah orang yang meninggal dengan tiba-tiba, secara mendadak, tidak ada tanda-tanda sebelumnya seperti rasa sakit dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini bahwa mati mendadak merupakan kesenangan bagi orang-orang yang beriman dan menjadi penyesalan bagi orang-orang yang durjana atau yang bergelimang dengan dosa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid, yaitu orang yang meninggal dalam perang fi sabilillah, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu menyatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 154. Yang dimaksud hidup dalam ayat ini ialah hidup di alam lain, tempat mereka mendapat nikmat-nikmat rahmat Allah di sisinya yang begitu besar. Yang keempat adalah orang yang menjadi syahid akhirat, yaitu orang yang meninggal dunia yang disebabkan oleh sakit tertentu atau adanya musibah. Sebagaimana sabda Rasulullah, selain berperang di jalan Allah, ada 7 macam syahid. Yang pertama yaitu mati karena sakit perut, karena tenggelam, karena sakit rusuk, karena sakit cacar, karena terbakar, ditimpa reruntuhan dan melahirkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, Abu Daud dan An-Nasai. Yang kelima adalah orang yang mati syahid di dunia, yaitu orang yang meninggal karena mempertahankan harga dirinya dan kehormatannya serta kehormatan anggota keluarganya dari pemerkosaan, termasuk mempertahankan harta bendanya dari kawanan perampok apapun pencuri. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Semoga dari 5 macam orang-orang yang diberi mati dalam kondisi husnul khatimah ini terkena kepada kita. Amin Allah amin. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita menghindari semaksimal mungkin untuk tidak mati dalam kondisi yang su'ul khatimah. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan beroleh su'ul khatimah, semoga Allah SWT melindungi kita dari hal itu, yaitu orang-orang yang suka, pertama, melalaikan sholatnya, mereka yang suka minum-minuman keras, yaitu yang ketiga mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan mereka yang suka menyusahkan atau menzalimi muslim lainnya, dan yang terakhir mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian, dan tidak mau bertobat kepada Allah SWT. Itu tanda-tanda di beberapa macam orang yang nantinya meninggal dalam kondisi yang su'ul khatimah. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari hal demikian. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Oleh karena itu, dengan kesempatan yang masih ada dalam diri kita ini, Allah memberikan waktu yang sangat terbatas sekali. Kita tidak lupa kapan akan diambil, kapan dipanggil oleh Allah. Maka sebaiknya kita tetap waspada, bersiap-siap semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan di dalam rangka untuk tetap melakukan ketaatan kepada Allah SWT, dan berharap semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin Allah amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي من علينا بهذا الدين المرودية والذي جعلنا خير أمة ما دمنا نأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتلك الأخيار ومفتاح الباب الأسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وعصمه الأخيار عدد نعم الفضال. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. يعلموا أن الله قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن كل الصحابة التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم من وانت إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا شر الظالمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا وأهلنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السنة والجامعة وعلى الجنة وإمن حال جنودين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم أولادنا وسلم أزواجنا وسلم ذريتنا وسلم أهلنا وسلم تلاميذنا وسلم جماعتنا وسلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهم وعلى كل شيء قدير. اللهم إنا بك من جهد البلاء وذلك السقاء وسوء القضاء ومسد العداء. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسوء المختلفات والسيد المحن ما دخل منها وما بطن بلدنا هذا خاصة ومن بدء المسلمين وعامين على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية بالجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وأفضل سبب. اللهم زمنا بالعافية والسلامة وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من جبال الندامة إنك السميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة أبرار عزيز غفار رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.